Kalau beberapa kali kita bahas laptop yang buat pakai kantoran ataupun yang punya desain yang unik, maka kali ini Pichel mau down to earth nih. Buat preview sebuah laptop yang simple tapi bisa diajak buat pakai kerjaan harian dengan lancar jaya dan datang dari brand Asus. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan di video kali ini Pichel akan preview singkat laptop dari Asus yaitu VivoBook 14 dengan kode A1404. Laptop ini walaupun bentuknya nggak beda-beda jauh gitu ya sama VivoBook yang sebelumnya, tapi jelas internalnya sudah dapat pembaharuan nih. Oh ya, dan ini bukan video review ya, jadi pastiin kalian subscribe biar nanti nggak ketinggalan kalau kita udah punya full reviewnya. Pertama untuk desain, maka nih laptop punya tampilan yang super mirip sama jajaran VivoBook lainnya, yang ditandemin sama finishing matte finish sehingga tampilannya jadi lebih simple dan juga lebih elegan. Walaupun ini simple, tapi tetap masalah ketangguhan mah nggak usah ditanya lah ya, karena hadirnya sertifikasi standar ketahanan militer AS, yaitu MIL STD 810H, menjadikan kita bakal lebih tenang pakai ini laptop di mana aja, dan jadinya nggak ada alasan nih buat nggak bales emailnya bos, baik pas kita lagi naik di atas gunung, ya kan? Tuh. Jangan alasan kalian, cuti Desember nih, cuti. Emang apa sih nggak boleh? Untuk dimensi sih, laptop ini punya ukuran 32,5 x 21,4 cm dengan ketebalan 1,8 cm dan berat 1,4 kg. Sehingga menurut Pichel masih gampang kalau kita mau bawa kemana-mana tanpa takut ngeberatin isi tas kita. Sementara di port ini tuh udah disediakan beberapa port yang memang tergolong masih cukup basic, yaitu satu port USB Type E 2.0, satu port USB Type C 3.2 Gen 1, dua port USB Type E 3.2 Gen 1, satu port Full HDMI 1.4, serta sebuah port charger. Ditambah juga untuk urusan keyboard, maka nih laptop juga sudah memiliki Asus ErgoSense keyboard yang bakal ngebantu kita ngetik lebih nyaman. Dengan luas tombol berukuran 19 mm dan cekung 0,2 mm menjadikan keycapnya sesuai banget dengan bentuk ujung jari kita. Serta sudah adanya bantuan backlight keyboard sangat membantu banget buat kita mengetik di kondisi minim cahaya. Untuk layarnya, maka VivoBook ini tuh sudah punya layar dengan ukuran 14 inci yang punya resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate 60 Hz. Walaupun di atas kertas mungkin nggak terlalu spesial, tapi ini udah lebih dari cukup untuk kita yang butuh ngerjain kerjaan harian. Apalagi dengan hadirnya 100% sRGB color coverage, menjadikan secara visual sih ini jadi cerah, dan ditambah dengan sertifikasi TUF Rainland, menjadikan layar anti-flicker dan rendah radiasi cahaya biru. Dan sebagai balutan layarnya pun sudah ada bezel 3-sided nano edge design yang memberikan 82,5% screen to body ratio, sehingga layarnya nggak habis kemakan sama bezelnya doang. Sementara untuk sektor multimedia pun, mulai dari audionya sudah ada dua speaker dari Asus Sonic Master, serta teknologi Asus Audio Booster untuk menjadikan audio kita nggak cuma bersih, tapi juga punya volume yang kencang hingga 1,5 kali dibandingkan dengan speaker laptop pada umumnya. Dan di sisi mikrofon pun sudah ada Asus AI Noise Cancelling yang membantu meeting jadi nggak berisik, terutama buat kita yang berada di lingkungan yang mungkin banyak noise-nya. Fitur seperti Clear Voice Mic dan juga Clear Voice Speaker menjadikan sesi audio ataupun video conference jadi jauh lebih nyaman dan bebas dari gangguan kebisikan sekitar. Sementara untuk internal, seperti yang Pichel sudah mention tadi, bahwa nih laptop mungkin luarannya nggak jauh beda sama sebelumnya. Tapi secara internal, sudah pakai prosesor terbaru dengan dua jenis CPU dari 3rd Gen Intel Core U Series, yang memang terkenal rendah daya, yaitu dengan kode i5 1335U, dan juga satu lagi model yang i3 1215U. Secara konsumsi daya memang ini berkisar dari basicnya tergolong rendah, yaitu 15 Watt hingga bisa ke 55 Watt. Dan juga untuk grafiknya, seperti biasa ada Intel Iris Xe Graphics yang masih oke lah buat diajak kerja kreatif seperti video editing, ditambah juga dengan RAM 8GB dan internal storage 512GB di interface PCIe 4.0. Ini menjadikan kebutuhan basic jelas bisa terpenuhi. Cuma, ya, walaupun kayak gitu, Pichel harus kasih tahu nih, kok cuma 8GB gitu loh ya. Ini mau ngikutin produk buah kegigit itu kah? Ya, masih 2023 mau 2024 ngerilis RAM 8GB. Ini gimana nih?
Kemudian untuk area networkingnya sudah ada modul Wi-Fi 6E yang bakal mendukung transfer data lebih cepat dan juga otomatis terhubung kepada router dengan sinyal yang lebih baik. Ini enak banget buat kita yang mobile di antara ruang meeting di kantor kita. Dan ditambah juga dengan hadirnya aplikasi pendukung yaitu My Asus bikin kita lebih nyaman buat pengaturan lebih lanjut dan juga bisa punya akses kepada fitur seperti Glide X, Screen Expert 3, dan bahkan diagnosa untuk laptopnya. Pokoknya jos lah ini. Nah, last but not least di bagian baterai, di mana laptop ini udah ada baterai 3-cell lithium-ion 42.000 mAh yang bisa dipakai kerja seharian. Dan kalaupun habis, sudah ada charger compact dengan output daya 45 watt yang dilengkapi dengan teknologi fast charge. Sehingga untuk mengisi sebesar 60% dari kosong, hanya butuh waktu 49 menit aja. Serta nggak ketinggalan teknologi Asus Battery Health Charging Technology yang bakal bantu kita ngisi baterai lebih aman, dan nggak usah takut tuh baterainya gampang jebol. Mantap, mantap. Overall, menurut pribadi Pichel, Asus VivoBook 14 dengan kode A1404 ini merupakan sebuah laptop yang simple dan cocok banget buat kita yang butuh laptop kerjaan harian. Secara spek juga sudah mendapatkan pembaruan di Intel generasi ke-13, sehingga bisa bakal bantu kerjaan lebih satset. Walaupun nggak bisa dipungkiri ya, untuk RAM memang ini terbatas banget. Cuma ada 8 GB aja. Sehingga ya mesti ngerti-ngerti aja kebutuhannya buat dipakai apa. Dan untuk laptop ini sendiri nanti dibanderol dengan harga mulai dari 13 jutaan. Harga yang mungkin ya masih wajar, walaupun mungkin ada teman-teman yang langsung kalau mendang-mending akan langsung datang dan menyajikan berbagai model-model yang lain. Ya, tapi menurut Pichel masih oke lah. Apalagi buat kita yang mungkin mau laptop akhir tahun begini, ini salah satu laptop yang mungkin nggak gaib dan gampang didapat juga sih. Dan nanti buat teman-teman yang penasaran gimana full reviewnya, tungguin aja di channel ini karena kita akan bahas secara mendetail dari luar hingga dalam. Serta buat yang mau info lebih lanjut bisa langsung cek di video description di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ini plus kunjungi sosial media kita yaitu Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta Pichel nggak lupa ingetin kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys, jangan lupa. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.